Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu merasa sudah belajar ngaji bertahun-tahun, tapi bacaan masih terasa berat? Masih sering ragu, masih takut salah, masih belum lancar? Atau mungkin kamu baru mulai belajar ngaji di usia dewasa, lalu diam-diam bertanya dalam hati, kenapa ya ngaji itu rasanya susah banget? Apa aku kurang pintar? Atau memang aku terlambat? Padahal, bukan kamu yang bermasalah. Bisa jadi cara belajarnya yang salah. Di video ini, kita akan membahas kesalahan-kesalahan fatal saat belajar ngaji yang sering dianggap sepele, jarang disadari, tapi dampaknya besar sekali. Kesalahan yang membuat bacaan sulit lancar, mudah lupa, tidak percaya diri. Bahkan ada yang akhirnya berhenti belajar ngaji. Dan yang paling menyedihkan, kesalahan ini banyak dilakukan oleh orang dewasa, bahkan oleh mereka yang sudah lama belajar. Tonton sampai selesai, karena bisa jadi satu kesalahan kecil yang selama ini kamu lakukan adalah penyebab utama kenapa ngaji terasa berat. Kesalahan fatal pertama, dan ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi, merasa malu untuk belajar ngaji dari nol. Banyak orang dewasa berkata, saya sudah tua, masa baru belajar Iqra? Takut diketawain, malu sama anak sendiri, nanti dibilang nggak pernah ngaji. Akhirnya apa? Tidak jadi belajar, atau belajar diam-diam tapi tidak serius, atau lompat materi tanpa dasar. Padahal, malu itu justru jebakan terbesar. Ingat satu hal penting ini. Allah tidak menilai seberapa cepat kamu bisa membaca Al-Quran, tapi seberapa sungguh-sungguh usaha kamu untuk belajar. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah payah, maka ia mendapat 2 pahala. Bayangkan, sudah susah, sudah terbata-bata, masih dapat 2 pahala. Lalu kenapa kita malah berhenti karena malu? Solusi, beranikan diri untuk mulai dari dasar. Iqra bukan tanda bodoh. Iqra adalah tanda keberanian. Kesalahan kedua yang sangat fatal. Ingin cepat lancar, tapi melewati proses. Ini sering terjadi. Banyak yang berkata, saya pengen langsung Al-Quran. Iqra kelamaan. Yang penting bisa baca. Akhirnya apa yang terjadi? Huruf belum kenal benar, makhorijul huruf masih salah, panjang pendek tidak jelas, bacaan terdengar mirip, tapi sebenarnya salah. Dan yang paling berbahaya, kesalahan dibaca terus-menerus hingga jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, akan jauh lebih sulit diperbaiki. Ibarat membangun rumah. Pondasi rapuh, dinding cepat berdiri. Tapi rumah mudah roboh. Solusi? Pelan-pelan tapi benar. Jangan lompat materi. Belajar huruf, harokat, sambung, panjang pendek, tajwid dasar. Ingat, lambat tapi benar jauh lebih baik daripada cepat tapi salah. Kesalahan fatal berikutnya adalah menganggap semua huruf Arab itu mirip. Banyak yang berpikir, yang penting bunyinya mirip. Padahal dalam Al-Quran, sa berbeda dengan so, ta berbeda dengan to, ha berbeda dengan ha, a berbeda dengan a. Salah satu huruf saja bisa mengubah arti. Contoh sederhana, kolbi, hatiku, kalbi, anjingku. Bayangkan kalau salah makhraj tapi dibaca terus. Solusi, belajar makhraj pelan-pelan. Perhatikan, dari mana huruf keluar, posisi lidah, posisi bibir, nafas dan tekanan suara. Lebih baik satu huruf benar daripada satu halaman tapi salah semua. Ini juga kesalahan besar. Merasa cukup belajar sendiri tanpa koreksi. Belajar dari YouTube, aplikasi, atau buku itu boleh. Tapi kalau tanpa koreksi, itu berbahaya. Kenapa? Karena kita merasa sudah benar, padahal salah. Dan kesalahan itu terus diulang.
Ibarat orang belajar berenang. Nonton tutorial tapi tidak pernah dicek. Bisa-bisa tenggelam. Solusi? Minimal. Sesekali setor bacaan. Ke ustadz, guru ngaji, atau orang yang lebih paham. Minta dikoreksi dengan jujur. Koreksi itu bukan mempermalukan. Koreksi adalah bentuk kasih sayang dalam belajar Al-Quran. Kesalahan berikutnya, ngaji hanya kalau sempat. Ada yang ngaji seminggu sekali, sebulan sekali, atau cuma kalau ingat. Lalu heran, kok nggak lancar-lancar ya? Ngaji itu seperti otot. Kalau dilatih, kuat. Kalau jarang dipakai, lemah. Solusi? Tidak perlu lama. Cukup 10-15 menit sehari. Tapi rutin. Setiap hari. Lebih baik sedikit tapi konsisten. Daripada lama tapi jarang. Kesalahan terakhir dan paling menyedihkan. Merasa sudah terlambat. Ada yang berkata, saya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Percuma. Padahal, selama nafas masih ada, pintu belajar Al-Quran masih terbuka. Tidak ada kata terlambat di sisi Allah. Yang ada hanya mau mulai atau tidak. Kesalahan terakhir dan paling menyedihkan. Merasa sudah terlambat. Ada yang berkata, saya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Percuma. Padahal, selama nafas masih ada, pintu belajar Al-Quran masih terbuka. Tidak ada kata terlambat di sisi Allah. Yang ada hanya mau mulai atau tidak. Sahabat semua, kalau kamu merasa bacaan masih berbata-bata, masih sering salah, masih belum lancar, jangan putus asa. Bisa jadi kamu bukan tidak mampu, tapi selama ini salah cara. Perbaiki satu persatu. Niat, cara, konsistensi. Insya Allah, pelan-pelan tapi pasti, Al-Quran akan terasa lebih ringan di lisan dan di hati. Kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, share ke keluarga dan sahabat, agar semakin banyak yang berani mulai belajar ngaji tanpa malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.